Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Om Anubadrah Kretawiyantu Wiswata. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, puja pangastuti sesanti angayu bagya kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kertawara nugrahanya, pada hari dan kesempatan yang baik ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kerahayuan. Dan semoga pikiran yang baik, pikiran yang suci selalu menyelimuti kehidupan kita. Umat sedharma yang berbahagia, izinkan saya pada hari ini menyampaikan program Pelita Dharma Ditjen Bima Sindhu Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga melalui Pelita Dharma ini mampu menuntun kita hidup dalam kedamaian, ketenangan, maupun kebahagiaan. Umat sedharma, seperti kita ketahui bersama, kita berada dan hidup di negara yang kaya akan keberaneka-ragaman suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan masih banyak lainnya. Inilah yang menjadi potensi besar untuk mempersatukan keberagaman ini dalam sebuah harmoni yang begitu indah. Namun, dengan adanya keberagaman ini, tentu saja ada tantangan yang akan kita hadapi. Seperti halnya, agama dijadikan tameng dalam tindakan ekstremisme kekerasan yang bisa saja merusak sendi kebangsaan yang majemuk. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan solusi yang mampu memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan beragama. Disinilah pentingnya moderasi beragama dibutuhkan yang diyakini mampu menghargai keragaman pilihan serta menyelamatkan kita dari ekstremisme, anti kekerasan, ataupun intoleran. Umat sedharma, pada dasarnya semua agama mengajarkan moderasi, termasuk juga agama Hindu. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud moderasi? Moderasi yang dimaksud di sini adalah cara kita beragama secara moderat atau sesuai dengan esensi agama itu sendiri. Moderasi beragama dalam artian agama Hindu adalah pengamalan agama Hindu yang tidak berlebihan. Tidak boleh dibawa kepada bentuk pemahaman ataupun pengamalan yang bersifat ekstrim ataupun berlebihan. Karena pada hakikatnya agama Hindu itu adalah moderat. Tidak condong ke sisi kiri, tidak ke sisi kanan, dan tidak berlebihan. Jika sudah berlebihan, tentu sudah keluar dari inti ajaran agama itu sendiri. Untuk itu, kita sebagai manusia Hindu berkewajiban untuk mengembalikan semua bentuk pemahaman dan pengamalan keagamaan ke dalam sisi yang moderat. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Agama Hindu banyak sekali memiliki ajaran-ajaran kebenaran. Kitab suci ataupun sastra suci yang bisa kita jadikan sebagai penuntun dan pedoman dalam kehidupan. Salah satunya adalah kitab suci Bhagavad Gita yang merupakan ilmu pengetahuan abadi dan tentu saja ajarannya tidak dapat dimusnahkan. Bhagavad Gita merupakan bersifat universal dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Jika dikaitkan moderasi dalam Bhagavad Gita, tentu saja memiliki keterikatan yang begitu kuat. Bhagavad Gita dapat dijadikan sebagai penuntun dalam kita memijak keberagaman yang ada di Nusantara tercinta ini. Seperti salah satu kutipan sloka yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 4, sloka 11 yang berbunyi, Yatamams prapadyante tam staiwa bhajami aham
Mama warta manuwartante manusa parta sarwasa, yang artinya jalan manapun yang ditempuh manusia ke arahku, aku terima semuanya. Dari mana-mana semua mereka menuju jalanku, oh Parta. Sloka di atas dapat mengajarkan kepada kita, dan kita bisa menarik benang merahnya, bahwasanya apapun agama dan keyakinan yang dianut oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan rasa bakti dan tulus ikhlas, semua akan diterima olehnya. Dalam agama Hindu kita mengenal ajaran catur marga. Keempat jalan tersebut sesungguhnya sama dan merupakan satu kesatuan. Tetapi umat diberikan kebebasan untuk memilih jalan mana yang ditempuh untuk menuju dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita rajin membaca kitab suci, kita rajin mekekawin, tanpa kita sadari itu merupakan jalan cenana marga. Ketika ada piodalan di pura, umat Hindu serentak ngayah membuat sarana upakara. Itu termasuk jalan karma marga sudah kita implementasikan dalam kehidupan nyata. Setelah upakara selesai, seluruh banten dihaturkan. Tetapi ada umat yang memiliki keinginan tulus untuk mempersembahkan banten yang berbeda lagi yang dibawa dari rumah. Itu termasuk jalan bakti marga. Dengan penuh konsentrasi, kita memuja dan menyembah Tuhan melalui meditasi dan tapa. Ketika itu, jalan Raja Marga telah kita tempuh. Jika kita ibaratkan seperti kita ingin mendaki gunung, banyak jalan yang dapat kita pilih untuk mencapai ke puncaknya. Bisa jalur kiri, lewat jalur kanan, ataupun jalur samping. Namun sesungguhnya semua jalan itu sama, mengantarkan kita menuju puncak gunung yang kita tuju. Demikianlah umat sedharma yang berbahagia. Selanjutnya dalam Bhagavad Gita Adhyaya 7 Sloka 21 berbunyi, Yo yo yam yam tanom bata sradayar citum icati tasya tasya calam sradam tamewa widadami aham, yang artinya apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama, aku perlakukan kepercayaan mereka sama. Semoga tetap teguh dan sejahtera. Isi sloka Bhagavad Gita di atas memberikan penegasan ulang terhadap sloka sebelumnya dan bersifat universal, bahwasanya setiap umat Hindu memiliki bentuk sarana persembahan untuk menuju kepada Tuhan. Keberagaman ini bisa kita jadikan cermin bahwa sesungguhnya agama Hindu itu bersifat universal dan fleksibel. Kita lihat contoh sederhana sarana persembahan, yakni canang sari. Tentu daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki perbedaan, baik itu dari segi bentuk, ada yang berbentuk bulat, ada segi empat, ada segitiga, kemudian ada yang diisi ringkitan, ada yang polos. Dari sini kita lihat bahwa perbedaan itu terjadi karena rasa seni dan keindahan umat untuk mengekspresikan bentuk sarana persembahan itu. Perbedaan itu adalah indah. Jika kita mempersembahkan sarana persembahan kepada ide Sang Yang Widi Wasa dengan rasa hati yang tulus ikhlas, itu adalah merupakan wujud kita untuk meningkatkan serada dan bakti kita. Selanjutnya, di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 29 berbunyi, Samoham sarwa bhutesu name dwesyo stina priya ye bacanti tu mambaktyah mayi tetesu capiyaham, yang artinya
aku bersikap sama kepada semua makhluk. Tidak ada yang aku kasihi dan tidak ada yang aku benci. Akan tetapi mereka yang memujaku dengan rasa bakti, maka dia akan bersama padaku dan aku ada pada dirinya. Umat sedharma yang berbahagia, sloka di atas mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya semua umat dianggap sama. Bila kita mempersembahkan persembahan yang besar atau mewah, bukan berarti kita disayang Tuhan. Bukan berarti pula ketika umat mempersembahkan hanya dengan sehelai daun ataupun sekuntum bunga, kita akan dibencinya. Seluruh persembahan yang kita lakukan hendaknya selalu didasari dengan rasa yang tulus ikhlas dan rasa bakti. Karena inilah yang mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai wujud syukur dan penghormatan kita kepada Beliau. Dengan demikian umat sedharma yang berbahagia, begitu jelas sudah dipaparkan di dalam sastra suci maupun kitab suci Bhagavad Gita mengenai moderasi kita sebagai umat Hindu. Sehingga hal ini bisa kita jadikan dasar dan tauladan agar kita terhindar dari perselisihan dan ketidaksepahaman antar umat. Melalui sastra suci Bhagavad Gita, Tuhan telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat terlahir, hidup, serta berkarma, dan membawa sang jiwa yang ada dalam badan kita untuk tidak pernah membedakan mana yang dikasihi dan mana yang dibenci. Inilah pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berpancasila dan berbineka tunggal ika. Jangan sampai karena perbedaan pandangan politik, keadaan ekonomi yang sulit, dan pergaulan, kita sebagai umat Hindu yang memegang teguh spirit kebangsaan ataupun kemajemukan ini, kita salah menempatkan diri. Umat sedharma yang berbahagia, melalui sloka Bhagavad Gita di atas mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah membedakan umatnya berdasarkan suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan yang lainnya. Sembah dan sujud bakti dalam persembahan itulah yang terpenting dan terutama di hadapannya. Bila negara kita satu, bangsa kita satu, maka kita semuanya bersaudara dalam satu kesatuan negara bangsa. Dengan demikian umat sedharma yang berbahagia, kita semuanya adalah bersaudara Wasudewa Kutumbakam. Harus saling jaga, saling menghargai, saling menghormati, saling asah, asih, asuh, paras paros, sarpanaya. Umat sedharma yang berbahagia, semoga pelita dharma ini bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Tanhane Wong Swaste Ayunulus. Om Santi, Santi, Santi. Om.